Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembuktian teorema Pythagoras menggunakan GeoGebra. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat suatu garis kerja menggunakan fitur line. Klik di sini, klik di sini. Dan kita beri nama titik kerja itu sebagai titik A, dan titik B ini kita hilangkan. Langkah selanjutnya ialah konstruksi persegi ABCD. Dengan cara membuat suatu lingkaran di titik A, kita bisa menggunakan circle center and radius. Klik di titik A. Untuk radiusnya kita bisa membuat 5 atau 6 juga bisa. Lalu kita intersekkan lingkaran dengan garis kerja A. Kita zoom. Setelah itu kita intersekkan. Dan kita mendapatkan dua buah titik. Titik D dan titik C. Dan kita akan menggunakan titik C saja. Untuk langkah selanjutnya kita ubah titik C ini menjadi titik B. Untuk mempermudah. Langkah selanjutnya ialah buatlah lingkaran di titik B dengan jari-jari sama dengan jari-jari lingkaran A. Kita bisa menggunakan fitur kompas. Klik di titik A dan B untuk menentukan jari-jari, lalu kita pindahkan ke titik B sebagai titik pusatnya. Setelah itu kita bisa mencari garis tegak lurus di antara titik A, di antara lingkaran A dengan garis kerja A. Kita bisa menggunakan perpendicular line. Klik di titik A dan garisnya, begitu juga di titik B. Setelah itu kita cari intersect di antara garis tegak lurus dengan lingkarannya. Kita zoomkan. Lalu kita hubungkan dua buah titik tersebut menggunakan segmen. Untuk mempermudah kita ganti F ini menjadi D, menjadi C, dan C1 ini kita ganti menjadi D. Dan ini kita anggap saja garis ini sebagai garis C kecil. Ini kita hilangkan saja. Dan akan terbentuk sebuah persegi ABCD dengan sisi yaitu C. Langkah selanjutnya ialah buat lingkaran pada titik B dengan jari-jari 2 atau terserah, intinya kurang dari jari-jari besarnya yaitu 5. Kita bisa buat radiusnya di sini 2. Lalu kita cari intersect di antara garis BC dengan lingkaran tersebut. Langkah selanjutnya ialah kita ganti F ini menjadi E. Ini kita hilangkan. Lalu kita hubungkan dari titik A ke titik E menggunakan segmen. Setelah itu kita akan mendapatkan sebuah panjang garis A ke E. Selanjutnya kita cari intersect di antara garis tersebut menggunakan fitur intersect. Lalu kita buat lingkaran pada titik I dan E. Sebelumnya kita ganti dulu ini menjadi F
Ini kita ganti menjadi E. Kalau sudah, kita buat lingkaran pada titik E dan F dengan radiusnya setengah dari lingkaran di titik B kecil ini. Di lingkaran B kecil ini, yaitu berarti 1, dan sini juga berarti 1. Dan ini mungkin ada kesalahan tadi, kita hilangkan saja. Langkah selanjutnya ialah kita cari intersek di antara dua buah lingkaran tersebut dan hubungkan di antara titik B dengan titik-titik perpotongan tersebut. Kita bisa menggunakan fitur segmen. Setelah itu, kita hubungkan dari titik A ke E menggunakan line. Langkah selanjutnya ialah kita cari intersek di antara dua buah garis tersebut. Lalu kita namakan titik tersebut dengan titik Q. Ini kita bisa ganti menjadi titik Q. Langkah selanjutnya ialah buat lingkaran di titik D dengan jari-jari sama seperti lingkaran kecil di titik B, yaitu 2. Langkah selanjutnya ialah kita cari titik perpotongan di antara titik D, lingkaran D, dengan garis DA menggunakan fitur intersect. Selanjutnya kita namakan titik tersebut dengan titik G. Langkah selanjutnya ialah kita hubungkan titik C dengan titik G menggunakan fitur line. Dan kita akan mendapatkan titik potong, dan kita akan mendapatkan titik potong di antara lingkaran ini dengan garis CG. Kita namakan titik tersebut dengan titik H. Langkah selanjutnya ialah kita buat lingkaran di titik G dan H dengan jari-jari setengah dari lingkaran D. Berarti lingkaran di sini ialah 1 dan sini juga 1. Dan kita cari titik potongnya menggunakan intersect. Langkah selanjutnya ialah hubungkan di antara titik G dengan dua buah titik perpotongan tersebut menggunakan fitur line. Dan kita akan mendapatkan titik potong di antara dua buah garis tersebut. Dan kita beri nama titik S. Langkah selanjutnya ialah kita cari titik potong di antara dua buah garis ini menggunakan fitur intersect. Kita akan mendapatkan 4 buah segitiga dengan satu persegi kecil. Kita bedakan segitiga tersebut menggunakan fitur polygon. Dan satu buah persegi, yaitu persegi S, R, Q, U.
Perhatikan salah satu segitiga tersebut. Di segitiga tersebut kita mendapatkan bahwa segitiga ABQ mempunyai sudut siku-siku di Q. Kenapa bisa demikian? Karena 4 buah sudut persegi SRQU itu merupakan 90 derajat, sehingga sebelah atau seberang dari sudut tersebut akan mempunyai nilai sama dengan sudut persegi tersebut, merupakan sudut 90 derajat. Kita akan mendapatkan segitiga ABQ dengan Q merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Karena sudut dari persegi SRQU itu merupakan 90 derajat, sehingga seberang dari salah satu sudut tersebut merupakan nilai yang sama, yaitu 90 derajat. Sehingga sudut Q tersebut merupakan sudut siku-siku. Untuk pembuktiannya kita menggunakan fitur angle. Klik di titik A, Q, dan B. Dan kita akan mendapatkan bahwa sudut tersebut benar merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berdasarkan dari ciri-ciri sudut siku-siku atau sifat dari sudut siku-siku, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut merupakan sisi yang dinamakan dengan hipotenusa, yang merupakan sudut sisi AB. Sisi AB ini merupakan sisi dari persegi ABCD, yaitu C. Jadi hipotenusa dari segitiga ABQ itu merupakan sisi dari persegi ABCD, yaitu C. Begitu juga dengan ketiga segitiga yang lainnya. Berdasarkan luas persegi, yaitu ABCD, selanjutnya persegi SRQU. Kita akan berikan nama sisi tersebut dengan nama sisi B. Dan kita akan hilangkan show label yang tidak berkepentingan di sini. Selanjutnya, sisi dari SRQU itu merupakan selisih dari garis B dan A. Sehingga luas dari SRQU itu merupakan B dikurang A dikuadratkan. B itu merupakan panjang dari D ke R, dan A ini merupakan panjang dari D ke S. Sehingga kita mendapatkan bahwa luas dari ABCD itu merupakan jumlah dari luas SRQU ditambahkan dengan luas dari keempat segitiga tersebut. Luas dari ABCD merupakan C kuadrat, luas dari persegi SRQU itu merupakan B dikurang A kuadrat, dijumlahkan dengan 4 segitiga dengan alasnya, yaitu A dengan tingginya yaitu B. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat ditambah 2AB, sehingga C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Sehingga pembuktian teorema Pythagoras menggunakan GeoGebra selesai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah kedua ini adalah untuk membuktikan teorema Pythagoras. Yang pertama, kita membuat segitiga ABC dengan menggunakan fitur segmen. Dengan panjang AB itu sama dengan C, AC itu sama dengan B, dan BC itu sama dengan A. Kemudian dengan fitur lain kita menarik garis dari A ke C, lalu membuat sebuah lingkaran di titik C dengan radius 2. Nah,
setelah itu kita akan mencari titik potong dengan menggunakan intersect. Caranya dengan mengklik lingkaran, kemudian mengklik garis. Nah, maka kita sudah menemukan 2 buah titik potong. Selanjutnya adalah kita membuat lingkaran besar dengan circle center and radius dengan radius 5 pada titik E, dan pada titik D juga sama, yaitu radius 5. Nah, setelah itu kita akan mencari titik potong dari kedua lingkaran besar dengan intersect dengan cara klik kedua lingkaran, maka kita sudah mendapatkan titik potongnya. Lalu dengan fitur line kita akan menarik garis dari titik F sampai titik G. Sekarang yang terakhir dengan fitur angle, kita akan mencari besar sudutnya. Sudut ABCD yaitu 90 derajat dengan sudut C 90 derajat. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dengan sudut C sama dengan 90 derajat adalah terbukti. Baiklah, saya akan menginvestigasikan masalah 5.3, itu masalah luas segitiga. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat segitiga ABC, pilih vektor poligon untuk membuat segitiga ABC. Kita mulai dari titik A ke titik B ke titik C serta kembali lagi ke titik A sehingga terbentuklah segitiga ABC. Kemudian kita labelkan. Langkah selanjutnya kita akan menentukan titik tengah AB dan BC dengan menggunakan konstruksi menggunakan lingkaran. Kita pilih circle di center through point dengan titik pusat B. Lalu kita pilih vektor kompas untuk mengompas lingkarannya, dan teman titik pusatnya terminyakan titik A sehingga terdapat 2 lingkaran. Kita pilih vektor intersect untuk menentukan perpotongan antara kedua lingkaran tadi sehingga didapatkan titik E dan titik F. Kita pilih vektor segmen untuk menyambungkan titik E dan titik F. Lalu setelah itu kita pilih vektor intersect lagi. Pilih vektor intersect untuk menentukan perpotongan antara garis AB dengan garis EF. Kita klik kedua garis, yaitu garis AB dan garis EF, sehingga didapatkan titik sebagai perpotongannya. Lalu kita objekkan semua objek dan label yang tidak diperlukan, sehingga tinggallah segitiga dengan titik G sebagai titik tengah antara AB. Setelah itu kita akan mencari titik tengah dari BC atau garis CB atau garis BC. Kita pilih circle di center through point dengan titik pusat B. Lalu kita pilih vektor kompas untuk mengompas lingkaran untuk menentukan titik C sehingga terdapat 2 buah lingkaran. Kita pilih vektor intersect untuk menentukan perpotongan dari kedua lingkaran sehingga dapatkan titik I dan titik J. Kita pilih vektor segmen untuk menyambungkan kedua titik I dan titik J sehingga kita pilih intersect untuk perpotongan antara BC dan IJ sehingga didapatkan titik K sebagai hasil perpotongannya atau sebagai titik tengah dari BC. Kita objekkan semua objek dan label tidak diperlukan sehingga tersisalah segitiga ABC dengan titik K sebagai titik tengah dari BC, titik G sebagai titik tengah dari AB. Di sini kita rename titik tengahnya tadi dengan nama D dan E. Lalu pilih point on object untuk mengonstruksikan titik F yang akan berada di sembarangan posisi antara garis AC. Kita renamekan titik G menjadi berubah namanya menjadi F sehingga terbentuk titik konstruksikan titik F di antara garis AC. Sehingga setelah itu kita akan mengonstruksikan segitiga dengan memilih vektor poligon. Lalu kita gabungkan titik A, F, D, dan A. Terbentuklah segitiga AFD. Kita akan
mensolabelkan dan berubah warnanya, kita pilih vektor poligon untuk membentuk segitiga yang kedua, yaitu segitiga FCE. Sehingga untuk segitiga FCE kita ubah lagi warnanya menjadi warna hijau. Lalu setelah itu kita akan mensolabelkan nama-nama garis yang tidak diperlukan. Kita solabelkan semuanya ya, sampai label tidak diperlukan tidak ada lagi. Terbentuklah dua segitiga kecil dengan segi 4 BDFE. Kita lihat poligon untuk mempertebal segi 4 BDFE. Kita solabelkan label-label yang tidak diperlukan agar gambar sedikit lebih rapi ya. Sehingga terbentuklah gambar seperti pada GeoGebra tersebut. Lalu kita pilih fitur midpoint or center untuk menentukan titik tengah dari garis AC yang didapatkan titik G. Setelah itu kita akan menggeserkan titik F agar berhimpit dengan titik tengah AC, yaitu titik G, sehingga didapatkan segitiga AFD dan segitiga FCE serta segi 4 BDFE seperti pada GeoGebra tersebut. Lalu kita pilih fitur area. Kita pilih fitur area untuk menentukan luas segitiga AFD sehingga didapatkan luasnya adalah 4,8 dan pula dengan segitiga FCE sebesar 4,88 dan untuk segi 4 BDFE didapatkan yaitu luasnya 9,75, sehingga didapatkan bahwa ketika F berhimpit dengan titik tengah AC maka luas segitiga AFD dan luas segitiga FCE adalah sama, di mana jumlah luas kedua segitiga tersebut adalah sama dengan luas segi 4 yang ada yaitu BDFE. Kita membuktikan bahwa luas dari AFD dan FCE adalah sama dengan menentukan mencari titik tengahnya. Untuk mencari tinggi kita beri fitur segmen untuk menghubungkan kedua titiknya sehingga didapatkan garis tinggi kedua segitiga. Kita beri fitur distance or length untuk menentukan alas dari kedua segitiga kecil tadi. Didapatkan untuk alas segitiga pertama AF itu 4,61 dan segitiga alas segitiga yang kedua FC itu 4,61. Di sini didapatkan bahwa alasnya sama. Dan untuk kita akan mengukur, di sini kita solabelkan dulu label dari garis tingginya. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi dari kedua segitiga kecil tersebut dengan fitur distance or length. Kita klik garisnya, kita dapatkan bahwa garis tinggi segitiga pertama ada 2,14 dan garis tinggi yang kedua ada 2,14 juga, sehingga didapatkan bahwa luas segitiga AFD 4,88 dan luas segitiga FCE 4,88 yaitu sama ketika titik F berhimpit dengan titik tengah AC, dan luas BDFE segi 4-nya 9,75, di mana kedua luas segitiga AFD dan FCE tadi adalah jika dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan luas segi 4 BDFE 4,88 ditambah 4,88 9,7, di mana luas segi 4 dapat dicari dengan kita mencari panjang BD dan mencari panjang DF. Di sini kita akan mencari panjang DF, dimana dapatkan BD 1,92 dan DF adalah 3,35 dengan rumus luasnya adalah panjang kali lebar yaitu 2,92 dikali 3,35 sama dengan 9,75,
sehingga didapatkan hasilnya adalah sama. Seperti pada investigasi yang pertama, jika titik F berhimpit dengan titik tengah AC, jika didapatkan luas segitiga AFD dan luas segitiga FCE sama, yaitu 4,88, dan jumlah kedua luas segitiga tersebut sama dengan luas dari segi 4 BDFE. Lalu kita seobjekkan semua objek yang sudah selesai kita investigasikan dan mendapatkan kesimpulannya. Lalu yang kedua, kita akan menggeserkan titik F berhimpit dengan titik A, sehingga salah satu segitiga cuma hilang dan segi 4 BDF yang sama segi 4 berubah menjadi segitiga yang lebih sama dengan segitiga FCE. Kita akan membuktikan bahwa luas kedua segitiga itu sama dengan pilih vektor area dan kita pilih kedua segitiga, dan didapatkan bahwa luas dari segitiga BDFS 0,75 dan luas dari segitiga FCS 0,75 didapatkan luasnya adalah sama. Jadi ketika F berhimpit dengan A, maka didapatkan dua segitiga yang besarnya sama. Kita rapikan untuk hasilnya. Kita akan menggeserkan titik F agar berhimpit dengan garis C, sehingga kita akan membuktikan luasnya sama dengan vektor area. Lalu kita klik kedua segitiga, didapatkan bahwa luas segitiga AFD adalah 9,75 dan luas segitiga BDFL 9,75, sehingga didapatkan bahwa luasnya adalah sama. Jadi jika titik F berhimpit dengan A atau titik C, maka terdapatkan dua segitiga dengan luas yang sama, yaitu 9,75. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah luas segitiga AFD dan FCE sama dengan setengah luas segitiga ABC. Kita akan menentukan dulu luas segitiga ABC, sehingga didapatkan luas segitiga ABC adalah 19,5 dengan vektor area. Lalu kita akan mengamati bahwa tinggi segitiga AFD dan segitiga VCE adalah setengah dari tinggi segitiga ABC. Bahwa tinggi kedua segitiga kecil itu sama dengan setengah tinggi dari segitiga ABC, segitiga besar. Langkah yang pertamanya yaitu kita akan memilih fitur segmen untuk menyambungkan titik B dan titik G sebagai garis tinggi dari segitiga ABC. Lalu setelah itu kita labelkan label tidak diperlukan. Lalu kita pilih fitur midpoint or center untuk menentukan titik tengah dari AF dan FC sebagai untuk membantu membuat garis tingginya. Kita pilih fitur segmen, tapi kita akan membuktikan satu saja. Kita akan menemukan titik D dan titik A sebagai titik tinggi dari salah satu segitiga kecil, yaitu segitiga AFD. Kita akan labelkan label tidak diperlukan, sehingga kita akan mengukur menggunakan fitur distance or length. Kita pilih garis tinggi segitiga ABC yang pertama dan segitiga AFD yang kedua. Kita dapatkan tinggi segitiga ABC adalah 4,27 dan segitiga AFD adalah 2,14, di mana terbukti bahwa tinggi segitiga AFD adalah setengah dari segitiga ABC, yaitu 4,27 dibagi 2 sama dengan 2,14. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan bahwa jumlah alas segitiga AFD dan FCE adalah sama dengan alas segitiga ABC. Kita pilih fitur distance or length untuk menentukan panjang AF yaitu 4,61 dan panjang FC yaitu 4,61. Kita juga menentukan fitur panjang AC yaitu 9,22, dimana jika AF ditambah FC ditambah dengan FC 4,91 tambah 4,1 sama dengan 9,22, sama dengan panjang dari alas segitiga ABC yaitu AC.
sehingga didapatkan bahwa luas segitiga AFD ditambah luas segitiga FCE sama dengan setengah dari AC dikali setengah dari kali tinggi sama dengan setengah dikali setengah ditambah dikali AC dikali tinggi. Didapatkan bahwa setengah itu sama dengan rumus dari setengah luas segitiga ABC, sehingga diketahui bahwa luas segitiga AFD ditambah luas segitiga VCE sama dengan setengah luas dari segitiga ABC. Diketahui bahwa tadi luas area ABC 19,5 dan luas AFD segitiga AFD dan luas segitiga FCE yaitu sama dengan setengah dari 19,5 yaitu 4,88 ditambah 4,88 sama dengan 9,7. Kita juga peroleh bahwa luas segi 4 BDF sama dengan BDFE sama dengan luas segitiga ABC dikurang luas segitiga AFD ditambah luas segitiga FCE yaitu sama dengan luas segitiga ABC dikurang setengah luas segitiga ABC. Sehingga didapatkan bahwa luas BDFE sama dengan setengah dari luas segitiga ABC. Kita akan membuktikannya di mana luas BDFE sama dengan luas segitiga ABC dikurang setengah dari luas segitiga ABC. Kita peroleh bahwa luas ABC sama dengan 19,5 dikurang 4,88 tambah 4,88 sehingga didapatkan adalah luasnya 9,7. Didapatkan 9,7 sehingga sama dengan pembuktian menggunakan GeoGebra dengan fitur area yang telah kita lakukan menggunakan GeoGebra. Setelah mendapatkan yang bukti-buktinya, kita akan masuk objek dan solabelkan yang tidak diperlukan. Lakukan sampai objek dan laba tidak diperlukan semuanya sudah tidak ada lagi yang tinggal kesimpulan yang tersisa. Setelah itu dapat kita ambil kesimpulan, walaupun titik F digeser sepanjang AC, hubungan antara luas segi 4 BDFE tetap sama dengan jumlah segitiga AFD dan FCE, yaitu setengah dari luas segitiga ABC. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu mengenai luas segi 4 BDFE yang selalu tetap. Pada masalah ini, langkah pertamanya kita pilih fitur line untuk menghubungkan titik D dan titik E, sehingga dapatkan garis yang menghubungkan D dan E. Lalu kita akan membuktikan bahwa DE sejajar dengan garis AC. Buktinya yaitu kita akan membuktikan untuk langkah selanjutnya kita pilih fitur midpoint or center untuk menentukan titik tengah dari DE, titik tengah dari AF, dan titik tengah dari FC. Sehingga dapatkan titik N, titik O, dan titik P. Karena jika DE dan AC sejajar, maka jarak kedua ruas garis adalah sama plus titiknya. Kita akan membuktikan bahwa jaraknya sama dengan menghubungkan titik-titiknya dengan sekitar fragment. Kita solabelkan. Setelah itu kita solabelkan. Lalu kita akan mengubah style dari garisnya menjadi garis putus-putus karena sebagai garis bantu, sehingga di sini didapatkan bahwa karena DE dan AC sejajar, maka jarak kedua ruas garis adalah sama pada titiknya. Kita akan menghitung dengan fitur distance or length. Pada jaraknya 2,14 semua yaitu sama dan dikatakan sejajar karena tidak ada garis DE dan AC tidak berpotongan, dan jika digeser maka jaraknya juga akan sama, sehingga tinggi segitiga DFE akan selalu sama walaupun titik F digeser ke berbagai posisi sepanjang AC. Oleh karena itu luasnya juga akan selalu sama. Kita akan eksplorasi lebih lanjut untuk membentuk sebuah persegi, yaitu persegi JIHG dengan fitur poligon. Namun yang pertama akan terbentuk persegi KLQR. Setelah terbentuk perseginya, kita akan merename dan labelkan. Label tidak diperlukan, kita rename kan menjadi segitiga GHIJ.
kita ringankan semua titik-titik nama titiknya sehingga terbentuklah persegi GHIJ, dan kita solabelkan semua laba tidak diperlukan. Setelah itu kita akan membentuk tiga bangun dengan memilih fitur segmen dengan titik pangkal J. Akan menarik ke di antara garis GH dan garis HI sehingga terbentuklah tiga bangun datar yang ada, yaitu JIL, JLHK, dan JKG. Kita akan labelkan titik yang label tidak perlukan, dan kita akan mengukur luas kedua segitiga dan segi 4 yang ada. Sebelumnya kita akan membentuknya dengan memilih fitur poligon untuk menentukan kita mengukur luasnya. Kita pilih dulu fitur poligon dulu, lalu kita tebalkan segitiga yang ada, lalu setelah itu kita labelkan garis-garis poligon yang terbentuk tadi pada segitiga JIL. Kita labelkan semua laba tidak diperlukan. Lalu setelah semua kita labelkan ya, setelah kita pilih fitur poligon lagi untuk membentuk bangun datar yang lain, yaitu segitiga JGK. Lalu kita labelkan juga laba-laba tidak diperlukan. Setelah itu kita pilih fitur poligon lagi untuk segi 4 KHLJ. Lalu setelah itu kita labelkan lagi. Sehingga terbentuklah 3 bangun ruang. Kita akan mengukur luasnya dengan pilih fitur area, sehingga didapatkan bahwa area dari segitiga JLI, KHLJ, dan JKG adalah sama, yaitu 12. Maka didapatkan 3 daerah dengan luas yang sama, yaitu 12, yaitu daerah JLI, daerah KHLJ, dan daerah JKG adalah sama-sama luasnya, yaitu 12. Maka didapatkan 3 daerah dengan luas yang sama, yaitu 12. Maka dapat diketahui bahwa titik pangkalnya adalah, jika titik pangkalnya titik J dan titik adalah titik K dan L, di mana titik K harus berada pada 2/3 GH dari G, dan titik L juga harus berada pada 2/3 IH dari I. Maka didapatkan 3 daerah dengan luas yang sama seperti pada pembuktian kita pada GeoGebra tersebut. Kita akan membuktikannya, yaitu dengan menghitung dengan panjang GH dengan fitur distance or length dan panjang KH. Kita panjang GH adalah 6 dan KH adalah 2. Lalu kita hitung juga panjang KL dan IH, yaitu panjang sama, IH sama dengan 6 dan HL sama dengan 2. Dapatkan K berada pada 2/3 pada GH dari titik G, dimana 2/3 dari GH dengan GH panjang 6 berarti 2/3 kali 6 sama dengan 4, sehingga titik K berjarak 4 dari pada titik G. Begitu juga dengan titik L harus berjarak 4 dari titik I. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang golden rectangle ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat golden rectangle-nya, kita membuat persegi ABCD.
Nah, di sini kita membuatnya dengan menggunakan prinsip konstruksi. Kita klik fitur Circle with Center Through Point. Kita klik sembarang tempat. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis dari titik A ke titik B menggunakan fitur line. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis lurus dari titik A menggunakan fitur perpendicular line. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis lagi di bawahnya. Nah, sama menggunakan fitur perpendicular line. Selanjutnya juga membuat garis lurus dari titik B ini. Kita klik titiknya. Oke, kalau sudah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya memberikan titik dari perpotongan kedua garis menggunakan fitur intersect. Oke, kita klik. Nah, didapatlah titik D. Ini kan sudah terlihat ya teman-teman bentuk perseginya. Kita perjelas dengan menggunakan fitur polygon. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini kan sudah terbentuk nih perseginya, seperseginya ABCD. Langkah selanjutnya yaitu kita hilangin ya teman-teman garis bantu dan lingkarannya. Kita klik garis, lingkaran, dan garis terakhir di garis bawah. Oke, kalau sudah, nah ini kan sudah hilang nih garis bantu dan lingkaran bantu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah label-label ini sesuai pada buku. Ini kita rename titik A, kemudian ini kita rename menjadi titik B, ini kita rename menjadi titik C. Nah, oke. Nah, ini kan ada label-label nih, kita hilangin dulu. Jika sudah, selanjutnya konstruksikan titik tengah E pada ruas garis AD menggunakan fitur min point or center. Kita klik titik A, titik D. Nah, terbentuklah titik E di tengah garis AD ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari EC menggunakan fitur kompas. Kita klik titik C dan juga titik E nya. Nah, didapatlah lingkaran seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan memperpanjang sisi AD dan BC dengan menggunakan fitur ray. Oke, kita klik fitur ray, klik titik A dan juga titik D, kemudian titik B dan juga titik C. Oke, kalau sudah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonstruksikan poin F yang berasal dari perpotongan ruas garis AD dan lingkaran. Oke, kita akan mengkonstruksi titik F-nya dengan menggunakan fitur intersect. Oke, kita klik fitur intersect, klik garis dan juga klik lingkaran. Nah, didapatkanlah titik F. Langkah selanjutnya yaitu mengkonstruksikan garis tegak lurus AD dari titik F menggunakan menu perpendicular line. Kita klik menu perpendicular line, klik titik F. Nah, didapatkanlah garis ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonstruksi titik G dari perpotongan garis tegak lurus dan sinar BC. Nah,
sama menggunakan fitur intersect ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat titik G. Kita klik fitur intersect, klik garis dan garis tegak lurusnya. Oke, didapatlah titik G. Oke, jika sudah, nah dari gambar konstruksi ini bisa kita lihat bahwa persegi panjang A, F, G, B. Nah, ini adalah golden rectangle-nya. Oke, biar lebih jelas, di sini langkah selanjutnya kita sembunyikan garis, sinar, lingkaran, dan titik tengah E-nya. Oke, kita hilangkan. Lingkarannya juga kita hilangkan. Titik E-nya juga kita hilangkan. Oke, nah jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan poligonnya. Oke, jika sudah dihilangkan, maka selanjutnya yaitu kita akan mengkonstruksikan ruas garis BG, GF, FA, dan juga AB dengan menggunakan fitur segmen. Kita klik titik B ke titik G, titik G ke titik F, F ke titik A, dan terakhir A ke titik B. Langkah selanjutnya kita akan menghilangkan label-label yang tidak diperlukan, termasuk titik C dan juga titik D. Oke, kita hilangkan titik C, titik D, kemudian label-labelnya juga kita hilangkan. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menghitung panjang AB dan juga AF. Nah, kita hitung dulu panjang AB dan juga AF-nya dengan menggunakan fitur distance or length. Kita klik titik B dan juga titik A dan juga titik F. Oke, didapatkan panjang AF-nya 6,47 dan juga panjang AB-nya yaitu 4. Selanjutnya, agar terlihat lebih menarik, mungkin bisa kita ganti warnanya. Nah, ini garis BG-nya kita ganti warna biru, garis AF-nya kita juga ganti warna biru. Kemudian untuk garis BA-nya kita beri warna oranye. Garis GF-nya juga kita beri warna oranye. Nah, jika sudah jadi, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung rasio AF terhadap AB menggunakan rumus dalam kurung AB plus AF per AF, di mana nilainya harus mendekati 1,618 atau 1,62 ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah kita dapat nih panjang AB-nya yaitu 4 dan juga panjang AF-nya 6,47. Nah, langsung saja kita hitung menggunakan rumus tadi. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa panjang AB tadi kan 4, kemudian panjang AF-nya 6,47. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus AB plus 6,47, kemudian dibagi 6,47. Kemudian hasil dari 4 ditambah 6,47 adalah 10,47. Kemudian dibagi 6,47, didapat hasilnya yaitu 1,618. Baiklah teman-teman, di sini sudah kita dapatkan nilai rasio AF terhadap AB atau nilai Pi-nya yaitu didapat 1,618. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cari busur lingkaran CBF. Lalu kita buat lingkaran dengan titik F yaitu pusat sepanjang EF. Kita buat segmen terlebih dahulu pada CF. Kemudian cari intersek lingkaran tersebut dengan garis CF menggunakan fitur intersek. Lalu buat lingkaran dengan pusat G dan jari-jari GF menggunakan fitur kompas lagi. Cari intersek lingkaran ini dengan garis DE. Terbentuklah titik H, maka hubungkan titik G tadi dengan titik H menggunakan fitur segmen. Lalu menggunakan fitur circular arc, tentukanlah busur lingkaran GFH. Selanjutnya, buat lingkaran dengan titik pusat D dengan jari-jari lingkaran. Lalu cari intersek lingkaran tersebut dengan garis CD. Dan didapatlah titik E. Buat lingkaran dengan titik pusat I dan jari-jari ID. Lalu cari intersek lingkaran itu dengan garis DH. Sehingga terbentuklah titik J. Hubungkan titik I dan J menggunakan fitur segmen. Lalu buat lingkaran yang berpusat di I dengan jari-jari IJ dengan jari-jari IJ. Selanjutnya cari busur lingkaran JHI. Menggunakan fitur circular arc. Lalu buat lingkaran pusat di C sejauh IC. Selanjutnya, cari intersek lingkaran tersebut dengan garis CE. Maksud saya CG. Hingga terbentuklah titik K. Lalu buat lingkaran pusat di K dan jari-jari CK. Cari intersek lingkaran itu dengan garis IJ, sehingga terbentuklah titik L. Hubungkan titik L dan K menggunakan fitur segmen. Lalu buat lingkaran dengan pusat di L dan jari-jari sebesar HL. Kemudian buat busur LIK menggunakan circular arc LIK. Lalu cari titik tengah antara K dan L menggunakan
menggunakan midpoint or center, dan juga titik tengah antara titik K dan G. Hubungkan ke titik tersebut menggunakan segmen. Selanjutnya, buat lingkaran yang berpusat di M yang mempunyai jari-jari sebesar km menggunakan fitur kompas. Lalu, dengan menggunakan circular arc, buat busur M, K, dan L. Gambar telah selesai, sehingga kita hanya harus melakukan